ada yang masih ingat pengertian UML? Kenapa ada diagram UML gitu kan? Dulu sebelum ada UML ada namanya diagram DFD sama apa? Ada yang tahu? Ya, data flow diagram, karena bahasa pemrograman saat itu masih banyak yang prosedural ya. Tapi sekarang wajib malah belajar UML. Tadi udah disampaikan waktu podcast ya. Jadi UML itu kita bisa jadi analis, bisa jadi tukang cek katanya gitu ya. Gampang lah. Kalau bahasa Inggris kita kan nggak paham. Pokoknya tukang cek aplikasi ya. Jadi tukang black box testing sama white box testing. Nanti ada softwarenya juga untuk mengecek aplikasi. Slide 1 naik. Ya ini pengertian UML. Tuh standar bahasa yang banyak digunakan di dunia industri ya, menggambarkan kebutuhan requirement. Ada kaitannya sama OOP ya. Kalau kita nggak ngerti OOP ini akan kesulitan, karena di sini udah belajar main objek ya, kelas, interaksi antar kelas dan macam-macam. Jadi bahan dasarnya untuk belajar UML itu ya, analis itu harus mengetahui konsep object oriented programming ya. Di dalamnya nanti analisnya ada object oriented analytic ya, itu also object oriented design. Jadi ada dua macam. Oke. Next parameter. Nah, diagram UML dibagi-bagi ya. Jadi ada masing-masing ada tugasnya. Ya kenapa UML itu emang buat programming doang? Enggak juga ya. Ada buat yang jaringannya, infrastrukturnya macam-macam. Nah, kita fokus nanti di skripsi ada berapa ini semuanya? 9 ya, 11. Masa skripsi mau 11 diagram? Nggak lulus ya. Makanya waktu itu dulu 5 ya, ada state diagram. Itu di UML versi 1. Nah, masuk ke UML versi 2, state diagram udah jarang dipakai ya. Jadi kita lebih fokus ke use case, activity ya, sequence sama kelas. Kenapa alasannya pakai itu? Nanti di slide selanjutnya kita bisa lihat kenapa alasannya prodi dulu menentukan 4 diagram. Next. Nah, ini pengertian masing-masing diagram, dan sebelah kanan itu ada prioritasnya ya. Ada yang low, ada yang high ya. Nah, di sana terlihat yang paling atas activity diagram itu prioritasnya apa? High. Kelas diagram high ya. Terus yang di bawah tuh tengah-tengah sequence diagram. Nah, use case diagram walaupun medium ini menurut saya penting ya. Jadi use case sama activity itu ibarat kita programmer nih atau analis, kita mau presentasi aplikasi ya. Walaupun aplikasi belum jadi, kita udah ngerancang. Ada use case, ada activity, kita presentasi sama stakeholder. Yang dipresentasi apa? Bisa use case sama activity ya. Ini Pak, saya mau buat aplikasi, ini proses bisnisnya seperti ini, aplikasinya bisa ini ya. Terus tiap-tiap domain ini ya, tiap use case ini nanti ada jabaran aktivitinya gitu kan. Responnya apa ketika kita pilih register, user ngapain, sistem ngapain gitu ya. Jadi bisa terlihat ketika presentasi itu aja cukup ya, 2 sama desain UI-nya yang paling ya. Nah, kalau untuk yang sequence sama kelas diagram, nanti kita sebagai perusahaan IT udah tinggal kasih aja sequence sama kelas diagram ke developer ya, ke programmer ya gitu. Waktu itu saya pernah di tes juga ya, untuk bidang programmer. Di sana tesnya apa? Tes masuknya cuman suruh buat kelas diagram punyanya Gojek ya, GoFood. Wah, kan kita nggak tahu tuh isinya. Saya download dulu, harus jadi Gojek dulu gitu ya, harus analisa gitu. Nah, di situ kita bisa lihat ya, pas disampaikan ini hasilnya, dia malah minta terangin kan. Lebih hebat saya gitu ya. Tapi waktu itu kenapa masih pilih di prodi? Waktu itu emang posisinya teknik informatika lagi mau akreditasi ya. Jadi saya lebih penting ke akreditasi dulu daripada saya studi di luar, nanti malah prodi dapat C lagi ya, jadi beban lagi. Itu kan lebih ke manfaatnya lebih gede mana? Begini yang ini kan prodi gitu kan, manfaatnya buat semua jadi gitu. Saya lebih ambil manfaat walaupun saya nggak ngerasa kurang gitu, masih kurang. Jadi itu kita jadi nggak egois, belajar dari situ.
Oke, jadi kita 4 diagram sesuai dengan prioritasnya. Boleh nanti tuh di atas itu ada sumbernya tuh. Kalau mau belajar lebih dalam tentang WML gitu ya. Next, Pak Rahmat. Oke, mulai dari use case diagram. Nah, baca aja lah. Ya. Tuh, apa use case diagram? Kasih waktu 1 menit baca. Back dulu, naik. Ya. Tuh, diagram yang menunjukkan hubungan antara aktor dengan use case, ya gitu ya. Jadi itu tadi saya bilang use case itu cuma nerangin gitu kan ke stakeholder. Ini aplikasinya nanti bisa ini, gitu ya. Tuh, di situ memberi gambaran umum tentang sebagian ya persyaratan penggunaan sistem ya. Mengkomunikasikan ruang lingkup ya. Terus membuat model analisis gitu. Ini gampang lah. Nanti di studi kasus cara buat use case itu ternyata gampang ya. Waktu sebelumnya kan KP ini masalahnya apa ya, gitu, sistem latar belakang masalahnya apa, nanti bisa kita buat nih hari ini, mungkin skripsi besok nih kita bisa dapat masalah dari sistem itu bisa lebih dari 5 ya. Kita nanti di studi kasus kita lihat ya, mudah-mudahan materinya udah di share juga ya nanti gitu. Next. Nah, ini komponennya ya, use case, aktor, sama relationship ya antar aktor ini ya, bukan di kelas diagram. Ini sini nggak kelihatan, ini main HP semua nih. Jangan main HP ya. Oke, nah ada 4 use case ya, komponennya itu ada use case, ada aktor, dan sistem. Next, Pak Rahmat. Nah, ini use case nih ya, ada pedomannya ya. Jadi jangan sembarang membuat use case, kita bikin buletan aja, terus tulisannya kita nggak tahu ya. Ini ada aturannya ya. Tuh, di situ ada gunakan use case diawali dengan kata kerja. Ya, kalau itu kan bahasa Inggris tuh. Kalau registrasi seminar, nanti kan studi kasusnya registrasi seminar ya. Berarti use case-nya registrasi kan kata kerja kan. Seminar adalah domainnya ya. Jadi seminar itu domainnya, jadi registrasi seminar. Terus itu yang kedua, yang nomor 2. Tempatkan use case utama di pojok kiri atas diagram. Jadi yang paling penting di atas dulu ya. Jadi nyusun use case itu sama seperti flowchart ya. Jadi harus yang awal dulu yang paling atas, disusun ke bawah ya. Jangan sampai nanti close akun ada di atas gitu. Orang juga belum juga ngapa-ngapain udah close akun aja gitu kan. Yang stakeholdernya yang bacanya bingung juga. Jadi hampir mirip dengan flowchart ya. Tuh. Susunannya juga boleh seperti ini. Yang penting ada di posisi atas yang paling awal utama ya. Tuh, susun sesuai dengan urutan kejadian. Ya. Kemarin kan masih bingung kan bikin use case, ya. Oh, kita tulis aja udah, gitu kan. Nah, itu. Ini aktornya nih, ya. Itu aktor juga ada panduannya juga, ya. Aktor, ya. Ya, aktor, ya. Ya, tempatkan aktor utama di pojok kiri atas. Nah, di sini ini apa nih sistemnya nih ya? Ini sampel. Aplikasi ini kan core utamanya dia mau buat apa nih? Buat customer kan. Walaupun di situ ada admin dan ada perpajakan dan customer support, tetap dia core-nya aplikasi ini buat siapa? Ya, buat customer gitu. Ya. Jadi lebih gampangnya ini, ketika aktor utama itu bisa dibaca seperti ini nih. Kita punya aplikasi ya, itu public semuanya. Berarti kan contoh seminar nanti ya, calon peserta itu kan dianggapnya primary karena dia bisa semua bisa akses aplikasi tersebut. Tapi ketika daftar peserta itu kan cuman itu ya, sebagian doang gitu. Jadi nanti ada turunannya dari calon peserta sampai peserta itu bisa turun gitu ya, bisa bisa melakukan actionnya gitu ya, use case-nya. Terus menggambarkan aktor di luar diagram use case ya. Tuh, ada lagi payment processor ya. Aktor itu tidak hanya orang gitu ya. Kayak misalnya kita admin gitu kan, biasanya mahasiswa gitu ya. Ya, aktor itu bisa berupa sistem ya. Kalau kita nanti bikin aplikasi Android, ternyata kita mengakses API.
aktornya bisa berupa REST API, ya. Jadi aktor itu tidak hanya orang, gitu ya. Jadi bisa apa aja, gitu ya. Terus silakan dibaca nanti materinya. Ya mudah-mudahan ini jadi panduan nanti di penyusunan UML, gitu ya. Next, Pak Rahmat. Ini supaya kita dapat materinya semua, karena ini ada sekitar 200 slide, Pak Rahmat ya. 200 slide. 40. Ya, ada berapa jenis hubungan antar aktor. Asosiasi antar aktor dalam use case. Tuh, ya. Mana yang disebut asosiasinya? Itu ada yang ada tanda panah antara aktor sama aktor, student sama international student, ya. Terus di sana digambarkan juga asosiasi antar dua kasus penggunaan, ya. Di sini bisa dilihat nih, bisa digambarin ya. Silakan lihat itunya. Ada student sama international student. Ya, jadi pelajar yang paling atas itu ya bisa mengakses enroll user, ya. Tapi dia nggak bisa mengakses enroll international student, ya terbatas. Jadi tetap yang paling atas kan student, yang lebih spesifik kan international student, gitu ya. Jadi itu lebih primary. Terus yang international student bisa enroll international student, tapi yang itu kan nggak bisa. Jadi tapi dia bisa mengakses yang atas, itu turunan ya. Jadi student itu bisa mengakses cuman enroll, student, enroll ya. Terus international student itu bisa semuanya. Jadi apa yang bisa dilakuin di student internasional bisa. Tapi kalau yang di kebalikannya ya, jadi nggak bisa gitu. Malum nih kalau programmer kalau ngomong begitu emang belibet, beda. Ya langsung ke sistem bernary. Nanti kalau ketemu nanti di luaran sono seminar kayak model ada pembelajaran Flutter yang ngomong programmer pasti ngomongnya begitu tuh terbata-bata. Itu ciri khas programmer udah. Ya, kecuali udah belajar analis dan public speaking dan macam-macam. Kalau saya masih belum bisa ngomong apa-apa ya. Jadi alhar maklum kalau bahasanya suka menceng-mencong ya. Oke, sistem bernary. Nah, ini sistem bernary itu yang kotak itu ya. Jadi jangan sampai nanti ada aktor di dalam sistem bernary. Ya, ini kejadian lucu nih tadi unik baru ketemu nih jadinya. Jadi ada mahasiswa membuat use case diagram, aktornya ada di dalam kotak. Nah, berarti kan si aktor itu ada di dalam sistem ya. Kalau aplikasi berarti si aktor ada di dalam aplikasi ya gitu. Jadi itu salah. Ya, kotak itu dianggapnya itu adalah aplikasinya. Ya di aplikasi itu bisa apa aja gitu. Di situ ada short or item placeholder ya gitu. Jadi susunannya begitu. Saya masih ingat tuh. Jadi bikin kotak nyata di dalamnya ada aktornya. Atau ada bikin use case nggak ada kotaknya, itu juga salah ya. Tetap harus ada kotaknya. Kotak itu sistem bernary ya. Jadi kita tahu bahwa use case itu ada di dalam sistem atau di aplikasi ya. Oke, next. Activity diagram. Nah, ini lebih masuk lagi ke dalam. Tadi kalau kita lihat benua di Google Map, benua Asia, benua Australia, gitu ya. Itu baru use case. Sekarang kita masuk klik benua Asia lebih gede. Itu kan. Itu ada negara apa aja. Ini sama nih. Ya, activity ketika use case diklik tadi kan ada register klik. Nah, di register itu ada ngapain aja. Gitu ya, interaksi antar aktor dan sistem ya. Tuh. Nah, ini simbol-simbolnya, ini KP udah paham lah ya. Ada yang bulat hitam, ada yang kotak, itu activity ya. Terus percabangan, bentar dulu. Kenceng amatnya. Ngetrek ya. Ya, itu setar ya. Itu nanti ada aturannya. Start itu harus disimpan di awal ya, di atas. Nanti yang hitam itu bisa di kanan, bisa di bawah. Pokoknya dia alurnya kayak air turun. Jadi startnya harus dari status awal tuh yang hitam bulat ya. Terus yang aktivitas itu nanti, nah kalau yang pakai Visual Basic 5 atau pakai Enterprise itu ada namanya simbol action simbol activity sama action. Jangan pilih yang activity ya, karena activity adalah ada activity di dalam activity nantinya salah. Pilihnya yang actionnya gitu ya. Terus ada percabangan. Nah, percabangan ada merge ya, di sini ada dua nih. Jadi ada decision, ada merge. Kalau decision itu
posisi ketika kita action sesuatu, dia ada pilihan. Itu kan cuma 4 tuh, ya. Cuman sudutnya cuma 4, bisa nggak lebih dari 4? Kita panahnya bisa di tengah-tengah. Ketika kita ada pilihan nih, action itu ada pilihan sekitar 5. Boleh panahnya 5, ya. Berarti itu ada pemecahan, ya, pilihan, gitu. Ya. Jadi nggak hanya ngikutin sudutnya doang, boleh, ya. Nah, kebalikannya ada namanya merge, ya. Itu percabangan, ya. Satu merge, ya. Ada decision, ada merge. Merge itu gabungin semua proses jadi satu, ya, gitu. Jadi ada 2 macam, ya. Itu yang kotak itu bisa jadi 2, bisa jadi decision atau jadi merge, gitu. Yang garis lurus itu namanya apa? Fork atau join, ya, penggabungan atau join. Nah, di sisi ini nanti kita temuin nanti di aplikasi, ya. Ketika kita klik nih, ya, klik submit gitu. Klik submit. Nah, biasanya ada 2 proses yang jalan di aplikasi. Nah, itu jalannya bareng-bareng, paralel. Gitu, ya. Jadi disebutnya merge. Jadi bukan pilihan. Jadi ntar kalau di activity pilih menu mahasiswa, nanti ada merge, pilih edit, pilih hapus, salah, ya. Nanti kalau ada lihat di perpustakaan ada yang begitu, berarti itu masih zaman dulu, ya. Kita perbaiki pelan-pelan terus, ya. Jadi fork itu ada proses yang jalannya bareng-bareng. Ya, ketika klik ada 2 proses yang jalan, gitu, ya. Kalau kita daftar siakat, register, kira-kira pakai fork atau tidak? Kalau kita ketika daftar siakat, register, nah submit itu pakai fork atau tidak, ya. Tinggal lihat di proses, nanti lihat di codingnya, ya. Kalau dia paralel bisa pakai ini, ya. Contoh simpan data mahasiswa, simpan data user, kan bisa tuh 2 proses jadi 1, ini namanya paralel, ya. Nah, nanti digabung lagi dengan sama bentuknya, ya, garis juga tapi jadi 1, jadi 1 jadi 2, nanti digabung lagi jadi 1 lagi, ya. Jadi kalau yang paralel itu. Tapi kalau yang seri kayak tadi itu pilihan, ya, decision. Tuh. Yang ini terakhir ada itu status akhir, itu N-nya, ya. Nah, ada di bawahnya swimline, ya. Ini ada activity yang pakai swimline, ada yang tidak, gitu, ya. Kalau swimline kita bisa lihat nih jalurnya, ya. Jadi action ini untuk siapa aja, ya. Terus kalau yang tidak pakai swimline itu agak berat analisanya. Jadi cara baca gambarnya malah agak rumit. Makanya di prodi informatika activity-nya menggunakan swimline, ya. Next. Ya, next. Terima kasih BTSI. Ya. Udah di dalam katanya. Oke, ini pedoman activity diagram. Tuh, ya, ada pedomannya ternyata, ya. Oh. Kayak semua kayak kita hidup, ya, ada pedomannya apa? Al-Qur'an, gitu, ya. Kita jarang baca itu. Jadi pedomannya kita nyasar mulu. Ya, kalau mah ada tuh. Ya, orang pedomannya bahasa Arab, gitu. Tuh. Indonesiain dulu katanya Pak Angga. Oke, mulai dengan not awal, ya, started. Tuh. Dan yang tadi item, ya, item penuh, ya. Terus tambahkan partisi jika memang relevan atau lebih analisis yang dibuat, ya. Ini tinggal baca nanti pedomannya, cara menyusunnya seperti apa. Nanti di studi kasus itu kita jadi prosesnya pola berpikirnya, ya, supaya kita nemuin masalah, kita selesaikan dengan diagram, kasih developer, gitu, ya. Oke, next, Bang Yogi. Oke, nah ini activity tanpa swimline, ya. Nah, ini coba bayangkan ini, coba siapa yang ngakses, coba ini kita nggak tahu nih kalau swimline, ya. Ya salah apa tuh, ya. Jadi ini contoh activity yang tidak menggunakan swimline, ya. Nah, itu salah typo di bawahnya kan. Pak Lukman udah komen typo. Oke, next. Nah, ini activity yang menggunakan swimline, ya. Nah, sumbernya di coding, ya. Tapi kadang-kadang di coding juga salah tuh.
Saya coba baca artikelnya, ada diagram-diagram yang nggak sesuai, ya, tidak standar malah. Ya, jadi pedomannya harus benar ya. Pedoman yang asli itu UML ada di uml.org. Itu bahasa Inggris semuanya tuh, ya. Kemarin buku yang disusun sama Pak Rahmat dan kawan-kawan ya, termasuk saya, buku itu kita mengacu pada uml.org. Oke. Next. Nah, ini yang ketiga ya, sequence diagram. Nah, ini agak berat nih. Ini kalau saya bimbingan ini agak puyeng nih nerangin ini nih ya. Dikasih contoh sequence diagram login. Ketika selekasinya mereka sendiri bingung, stuck aja di sini kagak bimbingan ya. Jadi cuman pas sequence diagram doang. Next. Oke, ini kegunaan dari sequence diagram ya. Oke, masih semangat kan? Ini kayaknya udah mulai goyang kayaknya nih. Kopi kayaknya. Punya kopi kayaknya nih. Dan anggota tinggal 20 lagi slide-nya ya. Yang sana cuma gambar-gambar doang. Ya, nanti kita langsung praktek. Oke. Ini sequence diagram yang digunakan untuk apa aja nih ya. Nanti tinggal dibaca lagi ya. Untuk mendeteksi kemacetan, desain. Nah, kita bisa lihat nih stuck-nya di mana kadang-kadang prosesnya ya. Kita lihat alurnya. Jadi sequence diagram itu menggambarkan proses sistem di dalam sistem ya. Kalau tadi ketika interaksi dengan dengan sistem, nah sekarang di dalam sistem itu ngapain sih sebenarnya kalau kita mencet ini gitu ya. Nah, itu sequence diagram ya. Tuh, next. Nah, ini komponen-komponennya, ini nggak ada gambarnya nanti di slide selanjutnya. Ini pengertiannya ya. Tetap ada aktornya ya. Jadi nanti ada aktor, ada activation box ya, ada lab line, ada objek, ada pesan yang dikirimkan sama sequence. Oke, itu. Oke, bisa slow. Terimunya nggak masuk kalau ada suaranya. Ya. Kalau kita ngomong, kalau kita indra pendengaran lagi indra suara lagi dipakai, pendengaran bisa nutup gitu. Jadi nggak bisa orang lagi ngomong terus masuk. Gitu. Bisa slow ya. Ntar kalau nanti ini diperhatiin, nanti kan tugasnya tuh praktek per grup, nanti bisa ada hadiahnya. Diagram terbaik nanti ada hadiahnya di grup. Gitu ya, makanya perhatiin ya. Ntar ketemu saya ntar di skripsi bahaya nih sidang. Udah ngancem aja udah. Next. Nah, ini ya komponen-komponen simbolnya. Kata Pak Hengki, udah mahasiswa aja saya nangis dulu gitu. Pak Hengki ya. Enggak, saya mah nggak jahat Pak Hengki. Saya nanyain doang, saya mah konfirmasi. Oke, ada objek lab line, ada ini simbol-simbolnya ya. Nah, udah KP, kayaknya sih ini udah paham ya. Gitu. Ada pesan yang dikirim, ada callback-nya gitu ya. Nanti kita coba menggunakannya seperti apa nanti di praktek. Ini macam-macamnya nih. Nah. Terus next. Nah, ini contoh penampakan sequence diagram. Tuh, ada aktor ya, ada activation box itu yang kotak itu ya. Itu daur hidupnya tuh. Kalau dia berhenti jadi titik-titik berarti emang dia tugasnya sampai situ doang prosesnya ya. Kayak search page. Ya, berarti daur hidupnya cuma sampai ke search by author. Tuh. Jadi di bawahnya itu udah tinggal standby doang. Ya. Ini penampakan dari sequence diagram. Gitu. Ya, contoh di bawahnya apa nih? Ada validasi, ya. Terus ada katalog. Di atas itu ada benderi sama entitas. Ini kurang satu nih simbolnya, satu lagi harusnya ada controller. Ya. Kalau yang udah jago, ini jago Laravel semua nih, udah masih selesai nih Laravel nih. Bagus-bagus, kemarin tugasnya saya mah salut. Keren emang. Ya. Terbaik emang angkatan ini udah. Tugasnya paling bagus udah. Ya. Ini nanti kita udah paham Laravelnya. Ini gambar ini gampang banget ini ya. Lihat coding Laravel.
kita ketika klik simpan, kita biasanya validasi kan. Nah, simpan itu kan di view ya, berarti di bentuknya yang kayak tadi tuh, yang kayak ada layarnya di depan. Itu namanya boundary ya. Jadi anggapannya itu layar. Ini orang nih lagi ngadepin layar komputer tuh ya gitu. Nah, di situ dia ngirim apa? Setelah dia validasi nih, validasi search ya. Validasinya ada di view. Berarti ini pakai apa? Validasi dari UI-nya ya, bukan dari servernya. Kalau kita belajar web, itu kan belajar web nih, ketika kita submit, formnya kosong, kita di HTML-nya tambahin required. Nah itu namanya validasi. Terus input tipe email, ketika bukan email keluar validasinya. Itu berarti di view ya. Nah yang bagus itu nanti di view sama di controller. Validasi harus ada 2. Jangan sampai nanti mereka ngirimnya bukan melalui UI yang kita buat ya, mereka buat sendiri gitu ya. Terus linknya tahu dikirim ya. Itu bahaya ya. Tapi sekarang framework yang sekarang udah oke lah, adanya token ya. Kita bikin form yang sama mirip dengan aplikasi, kita kirim, dia nggak ada tokennya, dia nggak mau gitu. Jadi security-nya sekarang lebih bagus. Oke, next. Ini yang contoh yang kedua ya, tuh. Boundary, ada controller, ada objek. Nah nanti ada nemuin yang di atasnya itu ternyata bukan simbol-simbol yang bulat-bulat seperti itu ya. Kok saya nemuin Pak materinya sequence diagram itu bentuknya kotak gitu ya. Nggak masalah ya. Jadi ada dua level. Yang kotak itu biasanya lebih umum. Ya kalau ini lebih ke MPC. Jadi kalau skripsi nanti sarannya pakai ini. Ya, jangan sampai kotak-kotak. Softwarenya nggak mendukung yang simbol-simbol ini. Boleh, tinggal kotaknya ditambahin aja titik 2 kayak model bawah tuh. Boundary objek ya kan, control objek gitu ya. Tinggal dikasih nama aja yang kotak itu objeknya. Ya. Jadi softwarenya udah dikasih sama panitia ya, visual paradigma sama arsitektur ya, enterprise arsitektur, nanti dipelajari ya, itu gampang banget ya. Next. Nah, kelas diagram. Ini pengertiannya kelas sistem, hubungan antar kelas ya, bukan mereka ya. Operasi atribut kelas diagram digunakan untuk bertujuan memahami persyaratan hingga mendeskripsi detail desain ya. Nah, kelas diagram. Dari kelas diagram programmer bisa tahu nanti kita buat kelas apa aja di codingnya gitu ya. Nah, nanti di studi kasus cara membuat kelas diagram seperti apa ya. Ambil dari mana kelas diagram itu ya, nanti kita coba bahas di studi kasus ya. Mudah-mudahan dengan cara itu lebih gampang membuat kelas diagram. Nah ingat ya, kalau nanti ada referensi, emang waktu zaman dahulu ya kelas diagram itu ngambil dari database, itu salah ya. Jadi database dibuat di PHP-admin, di sini ada desainer, diklik ada gambarnya keluar, ada relasinya, nah itu jadi kelas diagram, itu salah ya. Kelas diagram itu struktur codingannya ya gitu. Ini udah belajar di OP nih ya. Waktu di web lanjutan juga ada belajar tentang OP. Saya kasih tuh ilmunya tuh. Ya, biar nanti frameworknya paham. Tuh. Oke, ini cuma mengulas aja. Oh, simbol-simbolnya nih banyak banget ya. Gitu. Ada di bawah itu ada kelas diagram, ada interface ya. Ada kelas yang tidak ada isinya ada ya. Kalau di Laravel nanti ketemu yang kelas 2 itu tuh. Kita ada berelasi dengan model ya. Di kelas seperti itu tuh, isinya tidak ada gitu. Ya. Itu simbol-simbol yang ada di kelas diagram. Ada composite, ada generalization, ada agregasi, ada inheritance ya. Ini materinya benar-benar OP banget ini kalau kelas ini ya. Makanya disarankan untuk mengetahui konsep object oriented programming gitu ya. Oke, nanti tinggal bersama tutor ya, ngerancang nanti mereka yang ngecek gitu ya. Rancangan kita itu udah benar atau belum tentang sesuai diagram ya. Nanti saya kasih sampel juga. Ya. Next. Ya, tujuan dari kelas diagram itu adalah menunjukkan tipe yang dimodelkan gitu ya. Nah ini ada 4 komponennya ya, ada kelas, ada interface, ada komponen, ada data tipe. Jadi di kelas diagram itu nggak hanya kelas benar-benar tuh ya, ketika
contoh saya menggunakan enterprise arsitektur ya. Ketika mau cari tipe data nih, tipe datanya ternyata tidak disediakan oleh enterprise arsitektur. Tipe datanya ternyata berupa objek. Bisa disetting kalau di enterprise gitu kan, kalau di Visual Basic bisa ya. Ketika variabelnya adalah mahasiswa, saya mau ambil objek mahasiswa, itu bisa. Ya, jadi nggak hanya variabel mahasiswa isinya adalah integer, number enggak ya. Nah, jadi data tipe. Jadi data tipe itu bisa berupa kelas. Kita buat sendiri kelasnya nih untuk data tipe. Ya. Next. Terus apa nih? Ini class name-nya ya. Ini ada penjelasannya. Nah, tinggal dibaca nanti masing-masing ya. Ini kita mengulas ulang karena udah disampaikan juga di web lanjutan, juga di analisis ya. Next. Nah, ini penampakan dari kelas diagram. Nah, makanya kelas diagram itu bukan berupa dari penggambaran database ya. Nanti kalau mau gambarin database ada lagi namanya perancangan database. Menggunakan apa? IRD ya, Entitas Relation Diagram atau LRS ya itu. Itu menggambarkan diagram itu harus beda diagramnya. Kalau di Spatial Paradigm itu ada Enterprise Entity Relation Diagram. Nah, kalau kelas diagram ini penampakannya. Itu ada titik, ada plus, ada pagar, ada minus. Itu namanya hak akses dari atribut tersebut. Nah, ini ngulas aja nih. Di web lanjutan udah ilmunya udah mateng. Ya. Terus ada atributnya name, role, sama section. Ya. Jadi ada 3 kolom, 4 baris. Ada student itu nama kelasnya. Terus kolom kedua, ya baris kedua itu ada atributnya. Nah, yang ketiga operationnya. Ya. Kayak kita manusia nih, objeknya kelasnya manusia gitu kan. Atributnya apa aja? Tangan. Ya kan, mata, mulut, itu atributnya. Operationnya jalan. Kalau jalan berarti menggunakan atribut yang mana? Tangan, kaki ya gitu ya, tangan. Ya, gitu. Jadi atribut itu kelengkapan yang ada di objek tersebut. Mobil, ban, ya kan, spion, setir, kursi, ya itu atributnya. Benda mati udah, ya benda mati. Kalau operation itu biasanya kata kerja. Mobil nyalain, jalanin, apa yang atribut apa aja yang terlibat gitu kan, gitu. Mesin itu kan, setir, ban, itu di bagian kalau udah jalan itu operationnya ya. Itu yang bawahnya adalah ekstranya ya, jika ada persyaratan dari kelas tersebut. Oke. Itu sifat-sifatnya public udah disampaikan juga waktu di kelas juga. Kalau public berarti atribut itu bisa dipakai di kelas turunannya ya, atau di kelas-kelas lain. Saya mau pakai student name, dia sifatnya public, boleh ya gitu. Terus protected ya, berarti boleh dipakai sama dia dan kelas turunannya, itu inheritannya. Kalau section ya cuma dipakai di kelas dia sendiri gitu. Ada atribut section, ternyata di sini ada kelas dosen, mau pakai student section gitu ya, itu nggak bisa karena dia private. Nah, ini tinggal ngulas aja ya, semuanya udah disampaikan juga waktu di kelas. Oke, next. Nah, ini ada 2 macam kelas. Ketika kita jadi analis, kita nggak tahu nih tipe datanya apa, boleh pakai yang kelas diagram analis, udah gitu aja. Nih kasih programmer dot, tinggal lengkapin aja nih sama ini sama programmer, sama desain UML. Saya taunya ini placement date, delivery date gitu ya. Order pakai number gitu ya. Nanti dilengkapin sama desainer diagram UML gitu ya. Kita lebih lengkap tuh, delivery date dia date ya, tipe data. Nah, di bawah itu ada tuh calculate text, parameternya ada 2. Yang pertama ada parameter country. Country itu kelas ya, bukan berupa ID atau berupa number. Ya, ada integer kan, ada integer, ada number ya. Itu parameternya adalah sebuah kelas ya, sebuah objek. Country sama state. Ini kalau belajar Java nih ketemu banget ini. Di dalam parameter itu ada country sama state. Wajib diisi kalau ini ya. Nanti ada di coding itu biasanya public function calculate text. Contoh country sama dengan 0. Nah, berarti itu boleh kosong. Kalau country dan state berarti ini parameternya harus diisi.
gitu ya. Nah itu outputnya apa? Bilang itu output. Currency itu outputnya dari metode itu apa? Ya. Jadi kalau calculate text itu outputnya adalah sebuah objek currency, ya. Sama di bawah juga sama. Kalau di bawah itu calculate total itu tidak ada parameter dan outputnya adalah sebuah objek currency. Nah di bawah ada objek get text apa nih? Engine, ya. Visibility-nya adalah implementasi. Jadi nanti ada kelas interface yang nanti diimplementasi sama kelas tersebut, gitu. Jadi kelas itu macam-macam tadi yang simbolnya udah ditunjukin sebelumnya ya. Oke, next. Nah ini kita masuk ke relationship. Kan tadi udah ada public, ada protected, ada private. Kok ada begituan? Ternyata ada hubungan ya. Ada bisa berhubungan antar kelas itu. Itulah konsep OOP ya. Kenapa diadakan konsep Object Oriented Programming supaya frame-frame-nya itu kerangka-kerangkanya dibuat di kelas. Jadi nggak usah buat lagi coding-coding yang sama. Tuh, ketika kelas saling berhubungan ya. Ini apa aja nih? Asosiasi, direct associasi ya. Terus multiplicity ya. Agregasi, komposisi dan inheritance ya. Relationship. Kita udah belajar coding. Ketemu nggak semuanya nih? Udah tahu nggak bentuk-bentuknya nanti? Aggregation kayak gimana contoh codingannya? Komposisi kayak gimana contoh codingannya? Inheritance contoh codingannya kayak gimana? Dari kelas. Ya, dulu kan kita belajar mahasiswa controller, terus model mahasiswa model, terus ada dosen controller ya. Itu ternyata di situ kan ada ketika simpan ada new variabel mahasiswa sama dengan new mahasiswa. Nah, itu nanti mana yang dipakai gitu ya. Composition atau aggregation gitu. Ya. Oke, next. Kecepatan kan nih ngomongnya? Cepet banget ini. Kayak kereta nih. Menurut saya sih cepat sih. Cepet ya? Gitu emang. Gak bisa kalau pelan-pelan. Saya nggak pernah dapat kuliah apa-apa. Iya. Oke, ini contoh kelas diagram ya. Relasinya. Tuh ada yang garisnya lurus ya. Ada yang kotaknya ketupat. Ada garisnya, ada panah ya. Itu ada nama-namanya tuh. Itu sebutnya agregasi ya. Yang customer itu kelas. Multiplicity itu apa? Sifat relasinya ya, kardinalitasnya. Kalau nanti di ERD ya perancangan database-nya ada cardinality-nya, ini sama ya. Tuh. Ya ketika kita belajar framework muncul semua ternyata nih begini. 1 0 ya. Mereka itu benar-benar menerapkan perancangan dari UML gitu ya. Atau UML mengikuti standar coding ya. Nah, kebetulan kemarin di lembaga sertifikasi profesi saya diperpanjang itu ya asesor. Nah, skema baru dibuka untuk programmer ya. Dulu udah pernah di-share kan? Ya. Itu. Ada skema programmer, kebetulan saya ngambilnya yang OOP ya. Jadi bagian unit OOP ya. Nanti ini semuanya harus dipahami ya. Nah, nggak tahu nanti kebijakan dekannya di tahun ini atau di tahun depan ya. Kalau tahun ini berarti besok sebelum lulus harus ikut LSP. Skemanya apa? Programmer ya. Nanti tinggal dibaca di standar SKKNI tentang programmer itu ya. Ini masih sekalian info ya. Nah, ini relasinya ya. Nanti kita bisa tanya jawab tentang ini ya. Ini agak rumit ya. Saya juga kadang-kadang salah analisa tentang kelas diagram tentang relasi gitu ya. Ketika lihat codingnya baru paham simbolnya. Next. Nih, inheritance masuk. Ini salah satu relationship. Nah, ini contohnya ada tuh ya. Itu pengertiannya ya. Ini contohnya. Ada bank account. Berarti yang kelas checking account dan saving account ya. Itu turunan dari bank account ya.
semua atribut yang ada di atas, owner, balance ya, deposit, itu bisa dipakai di bawah. Asal sifatnya apa? Sifatnya public atau protected ya. Kalau private yang di bank akun berarti nggak bisa, walaupun itu dia kelas turunan ya. Simbolnya adalah itu panah yang penuh ya, ada yang panah yang cuma garis, ada yang penuh. Ini turunan untuk pewarisan. Kalau di coding apa cirinya? Masih ingat nggak? Ada kalimat apa? Kalimat extend ya, extend itu. Yaitu ciri dari relasi inheritance. Di coding itu extend. Oke. Next. Ya, tenang, abis ini kita ngopi ya. Tinggal kapan lagi? Kapan? Ya. Yang kedua adalah asosiasi. Nah, ini. Asosiasi adalah hubungan antar kelas dalam kelas UML ya. Mereka diwakili sama garis lurus ya, penuh, nggak ada simbol-simbolnya tuh. Itu ciri dari asosiasi. Nanti pasti tanya, Pak, mau ngebedain asosiasi, agregasi, inheritance itu kayak gimana gitu ya. Nah, kalau asosiasi ini nanti kita lihat di contohnya nanti di studi kasus ada penerapannya, asosiasi itu seperti apa nanti baru paham. Ini materinya yang penting tahu dulu ada asosiasi, ada inheritance ya. Inheritance udah gampang lah, cuma pokoknya ada kalimat extend aja. Yang agak rumit emang yang asosiasi ini ya. Ada agregasi, ada komposisi, ini agak rumit penentuannya. Ada caranya. Ada dari guru saya ini, ya, guru saya ilmunya yang banyak banget nih. Ya, tuh yang di bawah itu kelas asosiasi ya. Jadi apa tuh artinya? Biasanya sih berupa apa? Table dari join ya, gitu kan. Student sama course kita bikin table baru. Jadinya nanti bisa jadi enroll. Ya, kalau saya mah kalau biasanya buat aplikasi, kalau ada dua kelas yang join ya, bikin table baru, saya kasih aja namanya yang gampang, student course gitu ya, atau course student. Supaya tahu nih, dua kata itu ada course, ada student, berarti table course sama table student. Itu cara paling gampang ingetnya. Karena kalau kita tinggalin setahun aja, dibuka lagi lupa. Ya. Kadang enroll itu yang mana gitu ya. Itu triknya gitu. Waktu lihat pameran ya, membuat variabel itu sama metode itu udah jangan disingkat-singkat. Kalau dia berupa 5 kata tulis aja mengambil data mahasiswa underscore itu, mengambil underscore data underscore mahasiswa underscore gitu. Boleh. Karena kalau udah ditinggalin, contohnya GMHS, kita buka lagi GMHS itu ya. Jadi bikin variabelnya nggak apa-apa panjang ya, supaya nanti ketika dibuka lagi kita ngerti. Itu triknya katanya bisa ya. Tapi kadang-kadang membuat beban aplikasi juga ya. Oke, ini lanjut. Nah ini ya agregasi. Cirinya adalah ada kotaknya nggak hitam, putih. Ya, ini cirinya mewakili hubungan bagian dari. Itu ada staff sama student ya. Itu ada artinya apa ya? Student itu ya bisa berupa staff. Walaupun nanti studentnya hilang nih ya. Staff studentnya hilang, staff masih bisa jalan kan. Dia bukan student nih, ternyata udah keluar nih dari jadi pelajar. Dia masih jadi staff kan gitu. Itu namanya agregasi. Jadi kalau ada salah satu yang hilang, dia tetap bisa jalan sendiri gitu ya, bisa ada itu kelasnya, gitu. Itu agregasi. Ya, kalau nanti di coding itu ada nemu nanti, ya agregasi sama komposisi. Nanti kita lihat contohnya dah, ya. Jadi agregasi itu ketika dua kelas ini berinteraksi ya, berelasi ini, salah satunya ternyata indeksnya dihapus gitu ya, yang childnya tetap bisa berdiri ya, dia tidak terhapus. Ya, contoh kalau yang kedua nanti komposisi. Ketika kelasnya dihapus nih induknya nih ya, yang kedua ikut ngapus. Nanti di struktur codingnya relasi di database juga harus buat dia adalah cascade ya. Jadi ada 4 macam relasi, ada restrict, ada cascade, ada set null ya, ada diabaikan aja gitu ya. Walaupun dia hapus, dia tetap ada nilainya. Gitu. Itu ada relasi dari database ya.
Oke, ini berarti sifatnya yang apa nih kalau di relasi database? Yang ada kotak putih. Cascade ya? Atau gimana? Ya. Kalau cascade itu ngapus, ya kalau dihapus dia ikut ngapus. Berarti ini yang set null bisa, ya. Ini set null. Next. Nah ini yang kedua komposisi, agregasi yang ketergantungan ini ya, itu. Ya, contoh student project gitu. Kalau studentnya hilang, project hilang, gitu ya. Gitu. Jadi relasi antar dua kelas, jika salah satu dihapus dia ikut hilang. Gitu. Makanya di Laravel kemarin ya ada, atau di relasi database itu sifatnya apa? Sifatnya cascade gitu ya. Jadi ketika dia dihapus dia ikut terhapus itu ya. Kalau yang belajar Laravel di constraint itu ada sifatnya on delete gitu ya, cascade. Berarti ketika di delete dia ikut hapus, ketika di update dia ikut berubah. Itu namanya composition ya. Gitu. Oke, next. 34 ya, tinggal berapa lagi ya. Oke, dependensi. Nah, ini objek dari sebuah kelas mungkin menggunakan objek dari kelas lainnya ya. Dalam kode metode ya. Contohnya nih ya. Antara peserta seminar dengan seminar ya gitu kan. Terus ada namanya pelaksanaan seminar ya. Itu nanti ada contohnya. Nah, dua kelas itu mau dipakai di satu kelas ini ya. Jadi disebutnya adalah dependensi. Apa namanya? Ya dependensi. Agak bengong di sini. Yang ini pada bengong sih soalnya. Saya bawa bengong nih. belum. Ya, boleh silakan. Ini kan workshop ya. Itu namanya seminar. Kalau teman satu pihak, ini kan workshop. Boleh di ini nanya. Ya. Terus ini dependensi ya. Nanti tinggal ini contohnya tuh. Di codingannya contohnya tuh. Kelas space ship ya. Ketika update di situ ternyata ada objek input. Nah, kan kita nggak tahu nih dia. Tiba-tiba ada input aja. Nah, biasanya kalau di struktur coding itu di atas tuh biasanya menggunakan, kalau yang baru itu menggunakan use ya kan. Kalau di prosedural itu include. Jadi file objek input itu bisa dipakai di kelas spaceship. Nah, ini contohnya ya. Tuh. Input itu berarti adalah objek ya. Gitu. Kalau di Java itu biasanya tuh JButton tuh dot gitu ya. Itu kan bisa disebut dependensi. Kalau di Laravel request ya. Objek request itu merupakan dependensi gitu. Oke, next. Nah, ini kardinalitasnya dari kelas ya, kelas diagram gitu. Student sama course gitu. 0 sama 1 ya. Ketika kita buat kursus nggak ada mahasiswanya, boleh nggak? Boleh ya. Kita buat kursus nih, tapi nggak ada mahasiswanya, isinya belum ada mahasiswanya, boleh lah gitu. Kecuali ada 1 ya, di sananya 1 sampai dengan tidak terbatas. Nah, berarti kursus itu harus minimal punya 1 mahasiswa, 1 peserta gitu ya. Nah, itu disebutnya 1 banding. Ya. Makanya nanti di relasi database-nya itu 1.0 sama ya. Jangan sampai nanti 1 titik bintang. Berarti ini relasi 2 ini harus punya isi ya gitu. Nah, kalau di codingnya waktu Laravel itu contoh this ya kan, table, string, foreign ID, mahasiswa ID, constraint gitu ya gitu. Di belakangnya null on delete ya gitu. Jadi ketika di delete dia akan berubah jadi angkanya 0 gitu ya. Jadi ada mahasiswa ID, ketika mahasiswanya dihapus ini berubah jadi 0. Disebutnya set null kalau yang di relasi antar database ya. Jadi semuanya ada sifatnya. Tuh, itu ya untuk relasi ada macam-macam, ada 1, ada 0 dan 1, berarti
boleh kosong ya, maksimal 1 itu. Kalau bintang banyak gitu ya, ID-nya contoh NIM-nya 12, di table itu, di field itu NIM 12 banyak, nah itu namanya bintang. Tapi ketika ada di table itu cuman NIM 12, ada lagi masuk 12, itu nggak boleh, itu berarti 1 ya, boleh 0 atau 1 ya. Kalau 1 dan banyak berarti minimal 1, harus ada isinya ya, terus bisa banyak gitu ya, 1 sampai banyak. Kalau 0 boleh kosong ya. Biasanya di fieldnya itu di settingnya adalah nullable gitu ya, kalau 0 gitu. Ini hati-hati ketika relasi, karena udah banyak relasi, ketika kita salah analisa pasti error. Ini nggak bisa dihapus, nggak bisa diapain, nggak gitu ya. Itu yang agak bahaya gitu. Ketika masing-masing kelas udah saling berrelasi, itu agak rumit gitu ya. Makanya ketika kemarin develop Siakat, itu semuanya udah menerapkan konsep ini nih ya, dari mulai database-nya, dari coding-nya ya. Database-nya udah ada relasinya, ketika dihapus ada yang pengaruh gitu ya. Jadi agak rumit ya. Tapi enaknya kalau kita develop lagi, ketika aplikasinya udah gede, OP ini MPC ini ya, itu lebih enak malah gitu. Lebih cepat, lebih gampang gitu ya. Kita udah punya metodenya, kita tinggal pakai dan macam-macam. Itu lebih gampang malah gitu ya. Tuh, karena beberapa developer lebih aman database-nya nggak direlasiin, udah biarinnya ID gitu. Padahal relasi database itu udah ada relasinya dari database ya. 37. Nah ini triknya ya. Ketika menentukan dependensi, agregasi ya, komposisi atau inheritance, ini kuncinya nih. Ada tuh yang ungu, use ya, berarti dependensi ya kan. Use berarti dependensi. Ketika ada kelas menggunakan kelas ini nih gitu kan, disebutnya adalah dependensi. Dia nggak ada ketergantungan gitu ya. Terus asosiasi, agregasi, dan komposisi itu juga ada has berarti mempunyai ya gitu kan. Kalau ini cuma make nih, kalau yang asosiasi dia merasa memiliki gitu kan. Memilikinya boleh penuh, boleh setengah. Ini kata guru saya nanti, agregasi ini sama komposisi ini merasa memiliki tapi jangan bucin katanya gitu. Kalau komposisi disebutnya bucin gitu ya. Ini kata guru saya nih. Ya kalau komposisi itu berarti bucin. Kalau ditinggalin sama pasangannya, oh dia ikut mati. Padahal pasangannya udah punya cowok lain, dia mati gitu ya. Jangan, itu namanya komposisi tuh. Sebutnya bucin, udah gampang ya. Komposisi itu bucin punya mah kalau di relasi antar kelas. Kalau satunya mati, dia ikut mati. Tapi kalau yang agregasi, dia pergi gitu ya biasa aja gitu ya. Gue bisa nyari lagi gitu ya. Itu yang agregasi. Itu cara gampangnya. Itu guru saya mau terbaik. Guru saya terbaik ya. Kayak itu terus yang inheritance mah udah kelihatan. Ada kelas B adalah kelas A. Yang tadi extend itu ya. Berarti yang kelas A extend B berarti sama-sama punya memiliki gitu ya. Kan is a berarti kan. Use, has, is a. Jadi dependensi adalah use, asosiasi adalah memiliki, has ya. Merasa memiliki, terus is a adalah itu yang inheritance. Ya. Next. Nah, ini contoh di codingnya nih ya. Yang use a kayak gimana tuh? Tuh yang ada a object new a. Berarti kan a yang itu kan objek ya. Kelas yang nanti kita ambil yang di atas itu kan, ini ada 2 kelas. Kelas A sama kelas B. Ketika use a berarti si objeknya itu ada di dalam metode. Itu cirinya nih. A object new a, berarti objek itu ada di dalam metode display. Beda sama yang has. Has itu dia masuk ke dalam atribut ya. Itu yang a object new itu kan atribut. Kalau yang ada void display itu kan metode. Berarti objek yang ada di atribut itu berarti dia adalah asosiasi. Bentuknya apa? Bentuknya tadi agregasi atau komposisi. Ya tergantung nanti ketika ini dihapus, ini bisa ikut terhapus gitu. Gitu ya. Itu perbedaan antara dependensi dan asosiasi. Terus yang inheritance tuh ada extend ya. Gitu. Relationship yang inheritance
is a. Cirinya adalah extend. Nah, itu tentang kelas diagram ya. Ini lama-lama juga akan paham ya. Gitu. Karena sering ini kita nemukan nanti di Java ataupun di framework CI ke Laravel ke ya. Itu kita nemu tuh new gitu ya. Gitu. Kalau udah ini pasti orang-orang programmer gampang banget lah ya. Gampang paham untuk yang kelas diagram. Karena kan ini sekuen sama kelas diagram adalah makanannya dia ya. Gitu. Oke, ini mungkinan ini slide terakhir ya. Tuh, udah ada pesan katanya. Ini kata guru saya nih. Ya. Barang siapa belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, walau sesaat gitu. Ini mau menuntut ilmu semua nih bos, ini mah calon-calon hidup enak ini. Ya. Dia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Itu ya. Itu sedikit pesan ya supaya kita giat belajar.